Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saya percaya saudaraku bersukacita di pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kita melewati malam. Kita ditibakan di pagi hari. Kita menyambut terang surya yang dari Tuhan. Dan dengan terang surya ini saudaraku, saya percaya terang sukacita akan meliputi saudaraku sekalian. Amin saudaraku. Tuhan memberkatimu. Pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yeremia 31 ayat 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kembali kepada siapa? Kembali percaya dan setia kepada Tuhan. Dan saudaraku, yang memampukan kita untuk membawa itu bukan diri kita. Alkitab selalu mengatakan dari kekuatan kita tidak mampu. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya kita dimampukan untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu yang pertama yang kita lakukan saudara-saudara, kembalilah dan terimalah Roh Allah. Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita, itu yang membawa kita untuk menjumpai Allah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdasan kita, tetapi sesungguhnya oleh karena kuasa Allah di dalam Roh-Nya yang membawa kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, berbalik kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa kita megahkan di dalam kehidupan ini selain daripada berserah diri kepada Tuhan. Kalau selama ini kita memberontak kepada Allah, jauh dari Allah, kita memenangkan kekuatan kita, memenangkan pikiran kita, dan pada akhirnya kekuatan dan pikiran kita tidak membawa satu kehidupan yang lebih baik. Justru membawa kita kepada berbagai macam kegelisahan di tengah-tengah kehidupan. Karena kita hanya mengandalkan pikiran, mengandalkan kecerdasan kita. Oleh karena itu, ada ratapan yang begitu hebat dari umat Allah, bangsa Allah. Karena mereka berpaling dari Allah. Karena mereka hanya mengandalkan pikiran mereka dan berbalik menyembah ilah-ilah lain. Dia pikir dengan menyembah ilah-ilah lain, dia menciptakan melalui pikirannya Allah. Dia sudah membentuk Allah sesuai dengan pikirannya. Itu adalah tidak benar. Yang benar adalah biarkan Allah membentuk pikiranmu, membawa pikiranmu kepada satu tujuan, di mana Allah sang pencipta itu, saudaraku, itu adalah Allah yang harus kita sembah dan kita muliakan, saudaraku. Saya mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan. Karena memang penderitaan dan pergumulan itu banyak yang muncul karena kita berontak kepada Allah. Banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan kita alami, saudaraku, karena kita tidak lagi mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, ajaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Penderitaan dan demi penderitaan selalu kita hadapi, dan itu kita lihat bahwa Tuhan sudah menghajar saya, bahwa Tuhan sudah menghajar saya. Ternyata penderitaan yang muncul ini memunculkan satu perspektif yang baru, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang ada, saya melihat itu adalah salah satu cara Allah untuk mendewasakan saya, untuk melatih saya supaya saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama saya meninggalkan yang mengandalkan pikiran dan kekuatan saya. Dengan demikian saudara-saudara, kembalilah kepada Allah, berbaliklah kepada Tuhan, dan Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi keselamatanku. Itulah yang sesungguhnya kita ucapkan di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sungguh kita bergumul sekarang. Sungguh banyak penderitaan yang kita alami sekarang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dengan COVID ini Tuhan sudah menghajar kita. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi yang bisa saya katakan,
apapun penderitaan yang kita alami, biarlah itu membawa kita supaya semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita mengalami penderitaan karena COVID ini, saudara-saudaraku, banyak saudara-saudara kita yang sedang positif, yang dirawat di rumah isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit dan di Wisma Atletik. Doaku kepadamu, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata kepadamu, saudara-saudaraku, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, saudara akan dipulihkan, saudara akan dimenangkan di dalam Dia. Jangan takut, saudara-saudaraku, jangan panik, karena ketakutan yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah rasa takut itu sendiri. Atasilah rasa takut ini dengan pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan akan memulihkan kita, memberikan kita kekuatan keselamatan di dalam Dia. Tuhan memberkatimu, semangatlah, senyumlah di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Tuhan memberkatimu. Amin. Engkaulah Allah Bapa kami yang memberikan kami kehidupan. Sungguh banyak dinamika kehidupan yang kami hadapi, pergumulan demi pergumulan, penderitaan dan persoalan-persoalan yang sungguh sangat banyak. Biarlah ini kami lihat sebagai cara Tuhan untuk melatih kami, untuk membawa diri kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, supaya kami mendekat dan berbalik kepada Tuhan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Kepada saudara kami yang sedang mengalami penyakit karena COVID Omikron, Tuhan sertailah mereka. Berikan mereka semangat dan sukacita yang dari Tuhan. Berikan mereka sebuah pengharapan bahwa akhir dari semuanya ini adalah keselamatan kami, supaya kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami secara sungguh-sungguh berserah kepadamu, dan biarlah Engkau secara sungguh-sungguh menyelamatkan kami, karena Engkaulah Tuhan Allah, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah namamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Semangatlah saudara-saudaraku. Kepadamu saudaraku yang sedang dirawat di rumah, semangatlah. Di rumah sakit juga semangat. Tuhan memulihkanmu, saudara-saudaraku.